Rapat paripurna istimewa dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-112 Kota Malang dihadiri oleh pimpinan dan seluruh anggota DPRD, Forkopimda Plus, Kepala OPD, serta Lurah sekota Malang. Kepada juru foto dan media kami persilakan kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin sekalian, acara segera dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang, Wakil Bupati Malang, Rektor Universitas yang mewakili, Wali Kota Batu yang mewakili, Forkopimda Kota Malang, Purna Tugas DPRD Kota Malang, serta Bapak Ibu hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya pada hari ini kita dapat hadir bersama dalam acara rapat paripurna dengan agenda peringatan Hari Ulang Tahun ke-112 Kota Malang. Mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Hadiri, SAG, MAG, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Mohon izin doa kami pimpin sesuai agama Islam. Bagi yang beragama selain Islam, mohon untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji hanya Bagi-Mu, Tuhan semesta alam. Pada hari yang berkah ini kami berkumpul dalam rapat paripurna peringatan Hari Ulang Tahun yang ke-112 Kota Malang, seraya memanjatkan syukur atas izin dan rahmat-Mu sehingga kami dapat hadir untuk menjalankannya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, berikanlah kepada kami semua, kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang,
kepada Wali Kota Malang dan seluruh jajarannya, kepada seluruh rakyat Kota Malang, bimbingan, hidayah dan kekuatan dalam menjalankan amanah. Anugerahkanlah ilmu pengetahuan dan hikmah kepada kami, agar segala keputusan yang diambil dalam paripurna peringatan hari ulang tahun ke-102 Kota Malang khususnya. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengampun, para pendahulu kami, jadikanlah Kota Malang ini kota yang bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang kami hormati, selanjutnya pembukaan rapat paripurna oleh Ketua DPRD Kota Malang kepada Ibu Amitia Ratnagani Siranuhita SS dengan hormat. Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Malang Amitia Ratnagani Siranuhita. Selamat siang, salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Merdeka! Kota Malang! Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, sebelum rapat paripurna DPRD Kota Malang hari ini secara resmi dibuka, adalah bersama-sama kita awali dengan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar rapat paripurna yang kita selenggarakan hari ini senantiasa mendapatkan bimbingan dan petunjuknya. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, menurut daftar hadir yang telah ditandatangani oleh anggota Dewan, dari 45 orang anggota Dewan telah hadir 28 orang. Dengan demikian, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang sah untuk dilaksanakan sesuai Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2020. Diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dengan agenda peringatan Hari Ulang Tahun ke-112 Kota Malang pada hari ini, Rabu, tanggal 1 April 2026, tepat pukul 12:05 waktu Indonesia Barat. Secara resmi, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang saya hormati, Saudara Wali Kota Malang, Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM. Yang saya hormati, Wakil Wali Kota Malang, Bapak Ali Muthahirin. Yang saya hormati, Ibu Wakil Bupati Malang, Dr. Anda Hajah Latifah Sohib. Yang saya hormati, Kepala Kejaksaan Negeri Malang, Bapak Tun Joko. Yang saya hormati, Ketua Pengadilan Negeri Malang, Bapak Dr. Ahmad. Sementara dengan momentum Hari Ulang Tahun Kota Malang ke-112, dimanfaatkan DPRD Kota Malang untuk menyampaikan sejumlah catatan penting kepada pemerintah Kota Malang. Berbagai persoalan mendasar kembali disorot DPRD mulai dari kemiskinan, banjir, hingga perlindungan perempuan dan anak. Kabupaten Malang, Bapak Muhammad Rida Erawati, serta perwakilan dari Kepala Kantor Kota Malang, yang saya hormati SENM, yang saya hormati secara langsung Ketua Partai PKB Kota Malang. Marilah senantiasa kita panjatkan pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna bahagia sebagaimana telah diatur. Rapat paripurna yang kita selenggarakan hari ini adalah rapat paling sebuah keputusan politik yang didukung dengan fakta sejarah. Namun daripada itu, Ketua DPRD Kota Malang Amitia Ratnagani Siranuhita menegaskan evaluasi dan rekomendasi sebenarnya rutin disampaikan melalui berbagai forum resmi, termasuk pandangan fraksi. Ketua DPRD Kota Malang mengaku bahwa sejumlah persoalan klasik masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Penanganan kemiskinan, banjir, kemacetan lalu lintas hingga isu sosial seperti perlindungan perempuan dan anak dinilai perlu mendapat perhatian lebih serius. dengan harapan mudah-mudahan Kota Malang hari ini akan jauh lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Yang kedua, saya atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang mengucapkan terima kasih
kepada jajaran eksekutif yang dipimpin oleh Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota beserta seluruh staf aparat keamanan, para tokoh agama dan tokoh masyarakat serta seluruh elemen masyarakat sekota Malang yang telah ikut. Tak hanya itu, DPRD juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan kota. Di tengah kondisi efisiensi anggaran, sinergi antar perangkat daerah dinilai menjadi kunci agar program berjalan efektif dan tidak boros. Dalam menjaga kota Malang supaya lebih kondusif dan menjadikan kota Malang sebagai kota kreatif berwawasan global. Sebelum rapat kita lanjutkan, terlebih dahulu akan saya tawarkan kepada rapat paripurna Dewan yang terhormat, susunan acara pada rapat paripurna ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, penayangan video sejarah Kota Malang. Kedua, sambutan Wali Kota Malang. Ketiga, penutup. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, demi tertibnya acara tersebut, maka saya serahkan kepada sekretariat untuk memandu acara ini. Selanjutnya mari kita saksikan bersama sejarah Kota Malang dalam tayangan video berikut ini. Sejarah kolonial di Malang diawali pada tahun 1767, di mana Belanda untuk pertama kalinya memasuki Malang, yang artinya Malang resmi menjadi daerah administratif Belanda, ditandai dengan mendirikan benteng pertama di Malang yang letaknya di sebelah kiri Sungai Brantas, sekarang RSUD Dr. Saiful Anwar di Jalan Klojen. Kata Klojen berasal dari loji yang artinya daerah perbentengan, berkembang menjadi Kelojian, selanjutnya daerah ini disebut sebagai Klojen. Dibangun Jalan Ijen, Jalan Poros Utara Selatan yang menjadi ciri khas Kota Malang, dan taman-taman tempat pertemuan dua jalan besar, yaitu Semeru Plain, Buring Plain, dan Ijen Plain. Tahun 1932 sampai 1940, Bow Plan 6, rencana perluasan pembangunan kota 6, luas 220.901 meter persegi, pembangunan perumahan daerah Island Depot atau daerah pulau-pulau, Jalan Lombok, Jalan Jawa, Jalan Sumba, Jalan Flores, Jalan Madura, Jalan Bali, Jalan Kanyan, Jalan Bawean, Jalan Sapudi, Jalan Serang. Pembangunan pasar. Pasar Pecinan sudah ada sebelum tahun 1900 dengan pusat di Pecinan dan tempat pemberhentian kendaraan pasokan, yaitu Dokar dan Cikar. Selanjutnya pembangunan dihentikan bersamaan dengan masuknya Jepang ke Malang tahun 1942. Setelah Indonesia merdeka, pembangunan diteruskan oleh pemerintahan Indonesia sampai sekarang. Dengan merujuk bukti-bukti pendukung yang ada, urutan wali kota Malang yang diangkat mulai zaman kolonial Belanda adalah sebagai berikut. Tahun 1919 sampai dengan 1929, H.I. Bussmacher. Tahun 1929 sampai dengan 1933, E.R. Horneman. Tahun 1933 sampai dengan 1936, E.R. Latimer. Tahun 1936 sampai dengan 1942, Dr. Haji Tauku Uripan Binti Harjo SH. Tahun 1988 sampai dengan 1998, Haji Muhammad Susanto. Tahun 1998 sampai dengan 2003, Kolonel Infanteri Haji Suyitno. Tahun 2003 sampai dengan tahun 2013, Dr. Misbani Suwanto MAB. Tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, Haji Muhammad Anton. Tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, Dr. Haji Sutiaji. Tahun 2023 sampai dengan Agustus 2024, Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, pejabat wali kota. Agustus 2024 sampai dengan Februari 2025, Iwan Kurniawan STMM, pejabat wali kota. Februari 2025 sampai dengan sekarang, Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM. Demikian sejarah singkat Kota Malang.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Wali Kota Malang kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM. Usai membuka rapat, Ketua DPRD kemudian memberikan waktu kepada Wali Kota untuk menyampaikan sambutan. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan bahwa momen Hari Ulang Tahun Kota Malang ke-112 menjadi momentum penting untuk memperkuat kebersamaan antara jajaran eksekutif dan legislatif dalam membangun daerah. Kemudian yang saya hormati Forkopimda Koordinator dan Forkopimda Kota Malang yang mewakili hadir Tim 0833 Kota Malang yang diwakili oleh Pak Kasim. Maka dari Malang hadir langsung Bapak Ketua SMH, Ketua Pengadilan Negeri Malang Bapak Dr. Haji Ahmad Widiarsa Ketua SMH, Ketua Pengadilan, kemudian Lanut Abdul Saleh diwakili Bapak Mayor Sus Setiono, dan Lanut Malang diwakili Letkol Laut P. Mustafa Caksono SMK. Wali Kota menambahkan, pada peringatan Hari Ulang Tahun Kota Malang tahun 2026 ini, pemerintah Kota Malang mengusung tema Ngalam Melintas Bergerak Tuntas, Boys Berkelas, yang mencerminkan arah dan semangat pembangunan Kota Malang ke depan. Yang saya hormati perwakilan dari pemerintah, para pimpinan perguruan tinggi yang hadir, serta para pimpinan instansi vertikal yang memiliki perwakilan dari Ketua KPU, Ketua diwakili Bu Fitria, kemudian Ketua Bawaslu Alif, dan Bapak sekalian yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Melalui sambutan ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, pengatur alam semesta. Karena atas rahmat dan hidayahnya semata, kita dapat hadir dalam rapat paripurna dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-112 Kota Malang tepat di tanggal 1 April tahun 2026. Kiranya rapat paripurna ini akan menjadi jembatan yang kokoh untuk mengantarkan jaminan kebersamaan di antara kita sekalian untuk melangkah secara terpadu dan harmonis di dalam menuju gerbang kejayaan Kota Malang, bumi Arema, di mana kita berpijak serta berkarya. Oleh karenanya, sudah sewajarnya apabila ungkapan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Besar, sebab atas kuasa dan ridhonya pula kita masih diberikan kesehatan, kemampuan, serta kekuatan untuk menjaga Kota Malang menuju usianya yang ke-112 tahun. Kiranya masih dalam suasana Idul Fitri, saya ingin menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin. Semoga mungkin kembali ketika ini semakin menguatkan niat dan komitmen kita dalam beribadah, sekaligus menghadirkan karya dan pengabdian terbaik bagi masyarakat, daerah, dan bangsa. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terhormat dan segenap peserta rapat paripurna yang berbahagia, menyambut ke-112 tahun Kota Malang, terlebih dahulu izinkan. Di usia yang semakin matang, Kota Malang tidak hanya mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga berupaya melampaui batas, menuntaskan setiap program pembangunan, serta tampil dengan identitas khas yang membanggakan. Dan para pemuka agama, pimpinan perguruan tinggi, LSM, rekan-rekan pers, serta segenap warga Kota Malang karena atas dukungan, kerjasama, partisipasi, serta keterpaduan gerak di antara kita, Kota Malang terus mampu mengukir karya nyata dalam pembangunan. Dalam kesempatan ini saya juga mohon maaf saat rapat paripurna DPRD kemarin dalam rangka jadi DPRD yang ke-112, saya tidak dapat hadir secara langsung. Saya wakilkan kepada masyarakat wali kota karena bersamaan saat kemarin saya menghadiri rapat koordinasi terbatas yang dipimpin oleh Bapak Menko Pangan. Dan saat itu memang kami harus hadir karena di absen. Saya juga mewakili Pak Bupati juga kemarin karena di absen Pak Bupati tidak hadir. Dan itu sempat diberikan penyampaian bahwa keseriusan dari pemerintah daerah dalam rangka juga menyelesaikan permasalahan, salah satu permasalahan dari Kota Malang, yaitu terkait dengan sampah
Dalam perjalanan 112 tahun, Kota Malang telah mengalami berbagai kemajuan. Pelayanan publik terus ditingkatkan, infrastruktur diperbaiki, pariwisata berkembang, UMKM dan ekonomi kreatif semakin tumbuh, serta kualitas lingkungan dan kebersihan terus dipacu. Wali Kota juga mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi, seperti kesenjangan sosial, kemacetan, kualitas lingkungan di beberapa titik, serta meningkatnya persaingan global. Saya dikembangkan di PRD Kota Malang. Kepada rekan-rekan Prokopimda, kepada rekan-rekan pers dan perguruan tinggi, serta segenap elemen Kota Malang yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Mari terus kita bergandeng tangan erat, melangkah berirama, menatap dalam semangat, serta bertindak dalam sebuah napas pengabdian secara ikhlas, penuh rasa syukur semata untuk kemaslahatan bersama dalam ridho ilahi Rabbi. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terhormat dan segenap saudara paripurna yang berbahagia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan serta petunjuknya kepada kita semua. Dirgahayu Kota Malang. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri dengan pantun. Pergi ke balai kota, lihat alun-alun dulu. Duduk sejenak di tengah rumput liar. Malang boy berkelas yang kita tuju. Pemerintah dan DPRD kompak berikhtiar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurang. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Kota Malang, merdeka. Bapak Ibu hadirin sekalian, acara selanjutnya penutupan rapat paripurna oleh Ketua DPRD mengingatkan, ego sektoral harus dihilangkan demi hasil pembangunan yang maksimal. Salah satu contoh yang disorot adalah pelaksanaan program Universal Health Coverage atau UHC. Ia menilai program tersebut membutuhkan keterlibatan aktif berbagai instansi agar tetap sasaran dan tidak membebani anggaran daerah. Kepada Bapak Ibu yang terhormat yang telah hadir dan mengikuti rangkaian acara rapat paripurna hari ini dari awal hingga akhir. Saya ucapkan terima kasih pula kepada semua pihak yang terlibat dan mendukung penyelenggaraan acara rapat paripurna DPRD Kota Malang dalam rangka peringatan HUT Kota Malang ke-112 pada hari ini, sehingga semuanya dapat terlaksana dan berjalan dengan baik, tertib, serta lancar. Akhirnya, dengan mengucap syukur, Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda peringatan Hari Ulang Tahun ke-112 DPRD Kota Malang pada hari ini, Rabu, tanggal 1 April tahun 2026, tepat pukul 12:40 waktu Indonesia Barat, secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Rahayu Rahayu Rahayu. Merdeka. Merdeka. Kota Malang. Tiga. Selanjutnya sesi foto bersama tamu undangan. Kami persilakan. Selanjutnya, monggo Bapak Ibu. Kota Malang. Kota Malang. Kota Malang. Selesai. Bapak Ibu hadirin sekalian. Yang jelas ini adalah untuk merealisasikan janji-janji politik saya dengan Mas Wakil Wali Kota. Kita kurang lebih 1 tahun, ini ada beberapa hal yang sudah kita selesaikan terkait dengan janji politik, dan yang ini termasuk janji politik termasuk dalam RPJMD Kota Malang. Baik itu dasar bakti unggulan, termasuk juga prioritas-prioritas yang harus saya realisasikan. Dan sampai saat ini sudah semua berjalan.
Dan beberapa data juga sudah kita selesaikan semua, hanya ada beberapa terkait dengan infrastruktur perkotaan yang harus kita setelah bertahap untuk kita selesaikan. Kalau untuk program-program yang belum optimal seperti apa? Dan langkah konkret ke depannya? Yang belum optimal, ya ini belum optimal itu karena semua dalam basis kita bertahap untuk menyelesaikan. Contoh seperti banjir, parkir, macet, itu selalu bertahap. Karena untuk menyelesaikan hal tersebut tidak bisa kita simsalabim, saya dengan Mas Wakil dilantik kemudian semua realisasi. Tidak, tapi ada pertahapan. Tahapannya ini yang sudah kita lakukan dan alhamdulillah semua berproses dan progresnya juga sangat baik sekali. Dan saya dengan Mas Wakil optimis bahwa semua target itu akan dapat kita realisasikan. Pasti ada lah catatan dari kita gitu. Selama ini kan juga dari pendapat-pendapat fraksi selalu kita sampaikan rekomendasi-rekomendasi, evaluasi kebijakan juga sudah kita sampaikan. Kemarin ketika HUT DPRD juga kita sudah sampaikan ada beberapa catatan kan gitu. Jadi apa saja yang belum tuntas, contoh misalnya kemiskinan, terus banjir, macet, kemudian permasalahan-permasalahan tentang perempuan dan anak itu kan juga masih banyak yang harus kita perhatikan gitu. Jadi itu sih yang menjadi catatan kami pastinya. Di setiap pidato saya atau penyampaian ketika misalnya saya mengisi acara kemudian menyampaikan di depan para perangkat daerah, selalu saya sampaikan bahwa sebetulnya jalan terbaik itu adalah gotong royong gitu ya. Gotong royong semua stakeholder. Kenapa? Apalagi sekarang kita sedang efisiensi, banyak sekali anggaran-anggaran yang tadinya kita leluasa, kemudian kita harus sangat berhemat dan berhitung gitu. Jadi saya berharap sebetulnya ego sektoral dari masing-masing perangkat daerah itu harus sudah dihilangkan. Karena kalau misalnya kita nggak menjalin sebuah mekanisme rentang koordinasi, itu akan menjadi sulit dan pasti akan boros juga, boros energi, boros biaya, boros program gitu. Tetapi sasarannya itu-itu aja. Jadi harapan saya ini segera kita kawinkan banyak hal yang memang bisa bersinergi. Contoh misalnya seperti UHC. UHC itu di dalamnya itu harus ada disnaker. Gunanya untuk apa? Misalnya mendata para pekerja penerima upah sehingga tidak membebani APBD. Diberikan kepada para pemberi kerja, wajib memberikan hak dari para pekerja untuk dibayarin BPJS-nya, kesehatan gitu ya. Ini contoh aja. Dukcapil gunanya untuk apa? Untuk melacak masyarakat kita yang sebenarnya udah meninggal tapi belum lapor. Yang kemudian terdaftar sebagai bayi nyonya sudah punya sendiri, itu double biasanya. Nah ini adalah hal-hal satu contoh saja yang membutuhkan banyak sekali perkawinan kerja gitu ya, yang memang harus kita lakukan apalagi di saat-saat seperti ini. Simon Alfredo melaporkan.